Jogjamu Jogjaku, Jogja istimewa. Salam Rahayu, salam budaya untuk kita semua. Ya, kesempatan kali ini kita akan mengenal Kadipaten Pakualaman. Salah satunya dari upacara adat yang berupa tinggalan Miosan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam. Dan pada kesempatan ini beliau yang ke-10. Beliau yang ke-10 lahir pada tanggal 18 Recep, sehingga tinggalan Miosan Dalem Kanjeng Gusti ke-10 kali ini bertepatan dengan tanggal 18 Recep Jimawal 1949. Dan ini usia beliau tepat 55 tahun. Di Miosan Dalem Kanjeng Gusti ini banyak sekali prosesi-prosesi. Satu hari sebelum tinggalan Miosan Kanjeng Gusti diadakan ngapem. Ngapem ini dipimpin langsung oleh permaisuri beliau yang prosesnya itu dimulai pada hari Senin pagi, ba'dal subuh. Pada hari Selasanya atau bertepatan dengan tinggalan Miosan Dalem, dimulai dari kagungan Dalem Pawon, dan di sana ditata beberapa uborampe caos atau saji yang menjadi syarat daripada prosesi atau upacara tinggalan Miosan Dalem ini. Saji yang digunakan ada tebu, lalu ada kupat sidolungguh, lalu ada apem mustaka, lalu ada jenang-jenangan. Itu semua satu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Sebagai wujud atau simbol, orang Jawa itu sering memainkan simbol-simbol. Salah satunya melalui caos dahar. Bentuk sesaji itu adalah sebuah simbol pengharapan, doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tebu itu memiliki makna bahwa panggayuh dalem itu semoga selalu tercapai, karena tebu itu hidup atau tumbuh ke atas tanpa ada batas tumbuhnya. Nah, itu sebuah harapan bahwa Kanjeng Gusti Pakualam, cita-cita atau penggayuhnya akan selalu tinggi dan selalu mendapat berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kupat sidolungguh ini bermakna lenggah dalem atau bertahtanya Kanjeng Gusti akan selalu diberi kelancaran dalam menjalankan tugas, diberi kekokohan dalam bertahta. Ini salah satu simbol doa pengharapan. Lalu ada apem mustaka. Apem banyak kita yang sudah mengartikan bahwa itu sebuah simbol permohonan ampun. Seorang raja, seorang adipati, ataupun siapapun itu pasti tidak akan luput dari kesalahan. Begitu juga Kanjeng Gusti Pakualam ke-10 pastinya juga mempunyai kesalahan, baik sesama manusia, dengan alam, maupun utamanya dengan Tuhan. Itulah sebuah simbol apem mustaka. Mustaka itu adalah simbol raja atau adipati, yang di situ sebuah permohonan ampun dari seorang adipati. Jumlah dari sajian apem yang digunakan itu berjumlah 55 bagi, dan itu per masing-masing bagi menandakan usia sampean dalam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo ke-10. Lalu beberapa
beberapa sesajen yang lain, ini semua adalah pengharapan, simbol-simbol pengharapan. Dan beberapa sajen di Kadipaten Pakualaman ini ada yang memang sudah dibakukan dan ada memang yang dalam tanda kutip adalah wisik dari hasil meditasi yang dilakukan oleh Kanjeng Gusti Pakualam yang bertahta, sehingga ada beberapa sesajen yang memang tidak bisa dibakukan dan itu kondisional sesuai apa yang didapat oleh beliau ketika melakukan meditasi sebelum hari H upacara ini. Kemudian dari pawon dibawa menuju ke Kagungan Dalem Bangsal Pracimosono. Di sana ditata kembali, lalu diadakan terakhir, bahasa Indonesia ya, kita cek terakhir yang melakukan langsung oleh beliau Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ke-10. Saat ini bisa kita saksikan salah satu prosesi di dalam Tinggalan Wiyosan Dalem ini. Ketika doa-doa sedang dilantunkan, kukus atau kemenyan ini juga turut menjadi bagian dari wujud pengharapan. Semoga melalui orang Jawa ini, melalui simbol-simbol kukus atau asap yang naik, ini akan sampai kepada Tuhan yang Maha Esa, sampai di langit. Inilah salah satu simbol pengharapan orang Jawa. Lalu dari Bangsal Pracimosono, sesaji ini dibawa miyos atau keluar menuju bangsal utama atau Bangsal Sewatomo. Sesaji dibawa ke Bangsal Sewatomo oleh Abdi Dalem Suronggomo atau Abdi Dalem Kaji Ulomonya Pakualaman, diiringi oleh Abdi Dalem Norokaryo yang mengiringi untuk membawakan rangkaian sesaji ini. Sesampainya di Bangsal Sewatomo, kemudian diadakan doa yang tentunya salah satunya adalah mengharap agar beliau yang jumeneng selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi panjang yuswa, murah rezeki, dan tentunya dalam menjalankan tugas sebagai adipati di Kadipaten Pakualaman, mengayomi seluruh keluarga dan mengayomi kawulo di Kadipaten Pakualaman selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayup-sayup kita dengarkan suara gending Ketawang Puspawarna, gending miyos dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ke-10. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ke-10 beserta permaisuri Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam miyos dari Kagungan Dalem Ageng menuju Kagungan Dalem Bangsal Sewatomo, diikuti oleh putri-putri yang bisa kita sebut adalah Abdi Dalem Ampilan, putri-putri yang membawa pusaka pengiring bagi Sinewoko seorang adipati. Ada bulu merak, ada kacumas, ada kecoan, ada wadah ses atau wadah rokok, lalu ada sabel atau semacam samurai, senjata pedang, lalu juga ada tameng, yang di tameng itu terdapat pula beberapa senjata tajam yang melingkari tameng tersebut. Upacara doa di Bangsal Sewatomo sesaji itu kemudian
kita bawa menuju kagungan dalam Masjid Agung Kadipaten Pakualaman. Dibantu oleh pengamanan 2 prajurit Lombok Abang dan prajurit Plangkir. Sesaji ini dari bangsal Siwotomo kemudian dibawa menuju kagungan dalam Masjid Agung. Di sana dibagikan kepada masyarakat dan tentunya juga dibagikan untuk para abdi dalam Suronggomo itu sendiri untuk dinikmati di serambi masjid. Ini sebuah wujud sedekah Kanjeng Gusti, selain bermakna simbol doa pengharapan. Dan usai sesaji dibawa ke masjid untuk dibagikan ke masyarakat sebagai wujud sedekah, di bangsal Siwotomo masih diadakan upacara wisudan, rangkaian pemberian gelar atau kenaikan pangkat bagi sentono maupun abdi dalem. Lalu seusai wisudan, kemudian Kanjeng Gusti kembali masuk atau kundur ngedaton untuk persiapan resepsi tinggalan wiyosan dalem. Di tinggalan wiyosan dalem pada kesempatan kali ini disajikan tarian utama, yaitu tarian Pitutur Jati. Tarian Pitutur Jati, tarian yang begitu syarat akan makna. Dari tembang-tembang yang dilantunkan oleh para penari, itulah ajaran sestrodi, ajaran luhur daripada kakek moyang atau para leluhur Kadipaten Pakualaman. 21 ajaran sestrodi yang harus dilakukan oleh keluarga besar maupun siapapun itu yang mau mengamalkan ajaran, dan 21 ajaran yang harus disingkiri untuk menjadi insan yang baik. Itulah makna dari tarian Pitutur Jati. Lalu yang kedua adalah sajian tari Nindyo Matoyo. Tarian ini adalah sebuah olah kaprigelaning para wanita, baik itu olah keprajuritan yang dilakukan oleh para putra-putri Pakualaman. Dan pada kesempatan kali ini juga ditampilkan oleh para siswa-siswi dari Pamulangan Bekso, Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman. Kalau kita lihat kemarin ada anak-anak kecil yang menari, itu wujud dari Kadipaten Pakualaman, khususnya Kanjeng Gusti ke-10 sebagai pengemban budaya. Pengemban budaya sesuai dengan pidato beliau atau sabda beliau ketika bertahta waktu itu. Inilah wujud bagaimana anak-anak di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya lebih lagi adalah lingkungan keluarga besar Kadipaten Pakualaman ini menarik kepada generasi penerus agar cinta dengan budaya bangsa, salah satunya melalui pamulangan tari atau pamulangan beksan Kawedanan Budaya Pariwisata ini. Usai acara resepsi, kemudian kita melakukan ramah tamah atau memberikan doa, ucapan doa restu kepada Kanjeng Gusti atas tinggalan wiyosan ini dengan disengkuyung oleh seluruh sentono, seluruh abdi dalem dan seluruh kawula dalem yang hadir pada kesempatan itu. Kita bersama memberikan doa dan restu melalui ramah tamah berjabat tangan dengan Kanjeng Gusti. Kemudian usai acara dengan ditabuhnya gending udan mas menjadi pertanda bahwa
ini acara usai dan Kanjeng Gusti kembali masuk ke Kedaton. Demikianlah proses demi proses tinggalan wiyosan dalam Kanjeng Gusti Pakualam ke-10 yang genap berusia ke-55 tahun sesuai tahun Jawa. Semboyannya adalah mengemban kebudayaan. Jadi ini kebudayaan yang harus kita uri-uri, kita lestarikan ya. Karena arus modernisasi teknologi itu jangan sampai adat budaya yang sudah ada itu ditinggalkan ataupun mengalami luntur. Artinya di sana sini sudah tidak lagi sesuai dengan pakem-pakemnya. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Jadi melaksanakan upacara adat itu juga ada pakem-pakemnya yang harus dilalui. Tentunya kita tidak akan berakhir hanya pada tinggalan wiyosan Kanjeng Gusti Pakualam ke-10. Namun kita akan selalu mengabarkan dari sisi-sisi yang lain, sisi bangunan, sisi kebudayaan berupa prajurit, lalu pamulangan tembang, pamulangan beksan, perpustakaan, jemparingan dan lain sebagainya yang belum dan masih perlu kita kenal lebih dekat Kadipaten Pakualaman. Sebagai pengemban kebudayaan, tentu Kadipaten Pakualaman akan selalu mendukung kehidupan dan berkembangnya kebudayaan Jawa di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian dan sampai jumpa pada sesi lain. Terima kasih, salam budaya dan salam rahayu. Nuwun.